Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Juju Juhairia, SST, MT, selaku dosen pengampu Jaringan Komunikasi dan Data. Sebelumnya, izinkan perkenalkan saya Asep Septiana Ali dengan NPM 123220037 selaku Ketua Kelompok 10. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu tentang Fire Alarm System. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dua orang teman saya. Yang pertama itu ada saya Rianto dengan MTM 123220003. Saya Muhammad Rafi Pasha dengan NPM 123220019. Baik, langsung saja ke proyek yang akan kita bahas. Selanjutnya deskripsi mengenai alat pendeteksi kebakaran. Perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT membuka peluang baru dalam sistem keamanan, khususnya untuk pendeteksi kebakaran. Sistem pendeteksi kebakaran konvensional seringkali terbatas dalam hal monitoring jarak jauh dan responsnya cepat, serta memiliki biaya perawatan yang tinggi. Program IoT pendeteksi kebakaran dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Sistem ini mengintegrasikan sensor api yang terhubung ke microcontroller dan jaringan internet. Data dari sensor diolah secara real time dan dapat diakses melalui aplikasi mobile atau web dashboard. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan yang dibutuhkan dalam alat pendeteksi kebakaran ini. Nah, yang pertama itu kita membutuhkan sebuah breadboard dan kabel jumper tentunya. Nah, breadboard ini merupakan papan rangkaian yang berfungsi sebagai tempat untuk menyambungkan berbagai komponen. Nah, untuk kabel jumpernya itu sendiri digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen pada breadboard tersebut. Alat yang ketiga yaitu kita membutuhkan ESP32. ESP32 ini berfungsi sebagai otak dari sistem yang memproses data dari sensor dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Alat yang keempat yaitu buzzer. Buzzer ini berfungsi sebagai alarm untuk memberikan peringatan jika terjadi sebuah kebakaran atau terdeteksi ada api. Nah, selanjutnya kita sensor. Nah, dalam alat pendeteksi api ini kita membutuhkan si plane sensor. Sensor api ini berfungsi mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh api. Selanjutnya kita membutuhkan water pump. Nah, water pump. Pompa air yang digunakan untuk menyemprotkan air jika terjadi kebakaran atau api. Pompa ini dikontrol oleh relay. Nah, selanjutnya ada relay 2 channel. Relay ini berfungsi untuk mengontrol beban listrik dengan tegangan atau arus yang lebih besar dibandingkan dengan tegangan atau arus yang dapat dikendalikan oleh microcontroller. Nah, relay ini digunakan untuk mengontrol pompa. Terus selanjutnya Arduino Uno. Dalam rangkaian ini Arduino Uno digunakan untuk mengontrol relay dan water pump. Nah, yang terakhir kita membutuhkan sebuah adapter, yaitu untuk menghubungkan water pump dan relay. Untuk biayanya sendiri dari alat dan bahannya itu perkiraan membutuhkan biaya sekitar 196.000. Ya, selanjutnya saya Rianto akan menjelaskan program pendeteksi kebakaran menggunakan ESP. Langsung aja ke pembahasannya. Pertama tuh include WP-H. Terus include Blink Simple ESP32H. Berarti kita menggunakan ESP32. Selanjutnya konfigurasi Blink. Konfigurasi Blink itu ada 3. Ada event Blink template ID untuk masuk ke Blinknya. Terus di event Blink
template name, fire alarm system tuh ini nama dari blinknya. Terus define blink out token ini untuk menghubungkan ke blinknya. Selanjutnya device pin. Device flame sensor masuk ke pin 23 untuk pin sensor api. Terus define buzzer masuk ke pin 5 untuk pin buzzer. Sini define relay masuk ke pin 18 untuk pin relay ini untuk water pump. Selanjutnya konfigurasi WiFi. Nah, ada dua di sini, ada char SSID, ini maksudnya berarti nama hotspotnya. Terus char fast ini maksudnya ini passport untuk masuk ke hotspotnya. Selanjutnya ada blink timer. Nah, full is fire detection, false artinya tuh benar atau ada. True voice tag, flame and control. INT flame value sama dengan digital read flame sensor pin. Selanjutnya debug nilai sensor, serial print nilai sensor api. Sini serial print TLN flame value. Berarti di sini di blinknya ada nilai sensor api. Terus di sini ball fire detection. Nah, sama dengan flame value operator low. Berarti di sini blinknya dalam posisi aktif. Selanjutnya if fire detection. If is fire detection, is fire detection true. Berarti di sini posisinya ada api. Terus blink log event fire detection api terdeteksi. Nah, serial print TLN api terdeteksi. Berarti di sini posisinya ada api. Nah, digital with buzzer pin high. Berarti di sini artinya high itu buzzer sedang posisi menyala karena ada api. Nah, terus blink virtual read P1, 1 berarti ini kode 1 ini maksudnya ini ada api. Kalau ada api di sini ada berkodenya 1. Selanjutnya else if is fire detection is fire detection false. Berarti di sini false itu artinya tidak ada api. Sebenarnya serial print TLN tidak ada api, sistem kembali normal. Terus digital read buzzer pin low. Berarti di sini artinya low itu buzzer berposisi mati lagi karena tidak ada api. Kalau ada api buzzernya otomatis menyala. Nah, selanjutnya itu ada blink virtual with. Nah, di sini P1,0 berarti kode 0 itu tidak ada api. Kalau ada api berkode 1. Selanjutnya bug status buzzer real pin status buzzer real pin TLN digital read buzzer pin operator high tanda tanya on paling off. Ya, selanjutnya melanjutkan dari teman saya Rianto. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Pasya. Ya, lanjut. Ada handler untuk kontrol manual pump dari Bailing. Fungsinya untuk mengontrol pompa air secara manual melalui aplikasi Bailing. Ada Bailing White P0. Adalah pin virtual yang digunakan di aplikasi Bailing. Pin manual relay state farm as in yang berfungsi mengambil nilai dari aplikasi Bailing yaitu nilai 0 dan atau 1 untuk mengubah ke dalam integer. Ada digital white relay pin, manual relay state untuk mengatur relay sesuai nilai yang diterima. Serial print manual relay state sama dengan 1. Water pump on manual, water pump off manual.
itu menampilkan status pompa air di serial monitor. Lanjut, ada void setup, serial begin 115.200 yang berfungsi sebagai menjalankan ESP pertama kali dinyalakan. Dan lanjut ada pin mode, flame sensor pin input, pin mode buzzer pin output, pin mode relay pin output yang melakukan inisialisasi semua pin dan komunikasi. Dan dilanjut ada digital white buzzer pin low berfungsi ini buzzer mati di saat awal, digital white relay pin low. Relay mati di saat awal, delay 1000 yaitu sama dengan delay 1 detik. Lanjut ada initial value digital read flame sensor pin. Gunanya untuk membaca nilai awal sensor, serial print nilai awal sensor, serial print initial value. Dan dilanjut ada connect wifi, begin by link out token SSID, pass timer, set interval 1000L, check flame and control. Fungsinya sebagai mengatur koneksi wifi ke Bailink serta mengatur set timer untuk memeriksa setiap 1000 milisecond. Dan dilanjut ada void loop, if wifi status well connected, connect wifi. Fungsinya untuk mengecek fungsi ini berjalan terus-menerus setelah setup serta mengecek koneksi Wi-Fi. If Bailink connected, Bailink titik run, timer titik run, else Bailink titik connect. Jadi jika terhubung ke Bailink akan menyalakan Bailink dan timer, dan jika tidak terhubung ke Bailink akan mencoba terus-menerus sampai terhubung. Dan lanjut ada void connect wifi, serial print menghubungkan wifi titik begin SSID pass in retrieve account sama dengan 0 yang berfungsi sebagai menghubungkan ESP ke wifi. Lanjut ada while wifi titik status well connected NN retail kurang dari 20, delay 500. Serial print titik con plus plus yang berfungsi menghubungkan maksimal 20 kali percobaan. Jika tidak berhasil, ESP akan mereset kembali secara otomatis, dan jika berhasil akan muncul local IP dan touchstring. Yaitu ada if wifi titik status well connected, serial print terhubung ke wifi IP plus wifi local IP touchstring, else serial print gagal terhubung ke wifi restart ESP restart. Oke, terima kasih kepada Rianto dan Rapli yang telah menjelaskan mengenai codingannya. Codingan tersebut diaplikasikan di aplikasi Arduino IDE. Nah, selanjutnya kita masuk ke wiring diagramnya. Kita menggunakan aplikasi bridging. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah breadboard, ada ESP32, dan ada Arduino Uno, flame sensor, ada buzzer, ada relay, dan di sini ada water pump. Nah, baik, selanjutnya langsung saja kita ke pencobaan si alat pendeteksi kebakarannya. Selanjutnya kita akan mencoba alat pendeteksi kebakaran.
Di sini kita langsung melihat ke blinknya. Langsung saja. Api terdeteksi dan LED dan value-nya menyala. Oke. Lanjut kita menghidupkan water pump-nya secara manual. Water pump menyala. Selanjutnya keunggulan dan kekurangan dalam alat pendeteksi kebakaran ini. Keunggulannya mungkin si alat pendeteksi ini kita bisa melihat melalui aplikasi bahwasanya jika terdeteksi ada api dan bisa mengontrol si pompa air atau water pumpnya secara manual oleh kita. Nah, untuk kekurangannya mungkin dalam ini sensor apinya yaitu mengenai jarak. Nah, apabila jarak ini kan dekat, nah semakin jauh itu tidak ada. Ini jaraknya sekitar 10 sentian. Nah, ini posisinya lurus dan apabila ke pinggir itu tidak terdeteksi, posisinya hanya lurus sensornya. Seperti itu. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 10 yang telah mempresentasikan mengenai alat pendeteksi kebakaran. Yang tadi telah saya dan teman-teman sampaikan mengenai alat pendeteksi kebakaran itu, mengenai deskripsi alat dan bahan yang digunakan, biaya yang dibutuhkan, terus codingan, wiring, dan kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam pengembangan proyek ini, saya harap proyek selanjutnya kami bisa menambahkan sensor. Nah, kan tadi hanya menggunakan satu sensor. Saya harap saya bisa menggunakan sensor asap dan menggunakan sensor gerak juga. Baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dari kami. Izin pamit. Saya Asep. Saya Rianto. Saya Rafli. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.